Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat gantungan kunci atau gantungan tas seperti ini. Ini tanpa gantungan besi ya. Kita langsung aja ya bagaimana cara membuatnya. Di sini kita menggunakan benang polyester warna baby pink seperti ini. Dan warna hijau ini kita gunakan sebagai daun. Ini juga dari benang polyester ya. Lalu untuk merajutnya kita menggunakan hakpen. Di sini ada 2 ukuran. Seperti ini ada 3 dan 4 dan kita menggunakan yang nomor 3. Selanjutnya kita juga membutuhkan jarum tapestri. Ini ada 2 jenis. Yang ini dari besi. Lalu ini ada dari plastik, tapi kita akan memilih salah satu tergantung kebutuhan. Jadi tidak harus dari besi, dari plastik juga bisa, tergantung yang tersedia di rumah. Kemudian ini ada gunting. Gunting ini digunakan untuk memotong benang ya, tentunya. Lalu ada korek api, juga bisa digunakan untuk memotong benang. Terakhir yang kita butuhkan adalah penanda seperti ini. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggantinya dengan peniti atau apa saja sebagai penanda. Sekarang kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita akan membuat magic ring. Ini kita putar di jari aja seperti ini. Lalu kita akan buat slip stitch. Kita kait seperti ini ya langsung. Kemudian pada lubang magic ring kita akan buat 6 single crochet. Ini sebagai putaran pertama ya. Setelah 6 single crochet kita kerjakan seperti ini, kemudian kita akan tarik magic ringnya hingga tidak terlihat seperti ini ya. Selanjutnya, pada lubang ini kita tidak menyatukannya dengan slip stitch, tapi langsung kita buat 1 single crochet. Untuk benang sisanya kita akan bawa ke dalam rajutan kita ya. Setelah seperti ini, kita tambahkan 1 single crochet lagi pada lubang yang sama. Jadi totalnya 1 lubang ada 2 single crochet. Lalu pada single crochet pertama kita beri penanda di sini ya. Gunanya penanda ini agar kita tahu awal dari putaran rajut kita. Selanjutnya kita akan mengisi setiap lubang dari putaran pertama dengan 2 single crochet atau increase ya. Di dalam setiap lubang kita isi dengan 2 single crochet. Hingga nanti jumlah single crochetnya ada 12 single crochet. Untuk sisa benang ini, kita akan selalu membawanya ke dalam rajutan kita ya. Di sini saya akan merajutnya secara perlahan karena untuk pemula banyak yang komen bahwa kecepatan Kak, jadi di sini saya perlambat. Nah, sekarang kita sudah sampai di penanda. Kita buka dulu penandanya.
Lalu lubang bekas penanda tadi kita isi dengan 1 single crochet. Nah, ini sudah masuk ke putaran ketiga ya. Kita taruh lagi penandanya. Pada putaran ketiga ini, kita akan mengisi setiap lubang dengan 1 single crochet. Untuk benang sisa, kita masih akan selalu membawa ke dalam rajutan kita ya. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ketiga. Kita lepas penanda, lalu kita akan buat 1 single crochet pada lubang yang diberi penanda tadi. Kita taruh penandanya lagi. Kita akan melanjutkan ke putaran keempat. Untuk putaran keempat, kelima, dan keenam, kita akan membuatnya sama dengan putaran ketiga. 1 lubang, 1 double crochet. Ini bentuk belakangnya. Seperti ini ya, tidak ada sisa benang yang terlihat. Kalau masih ada, kita akan terus membawanya ke dalam rajutan kita ya. Sekarang kita lanjutkan rajutan kita pada putaran keempat. Setiap lubang 1 single crochet sama dengan putaran ketiga. Begitu juga putaran kelima sampai keenam. Sekarang kita sudah sampai di akhir putaran keenam. Kita lepas dulu penandanya. Kita akan satukan putaran keenam ini dengan slip stitch. Sekarang kita memasuki putaran ketujuh. Selanjutnya kita akan buat 1 rantai. Lalu pada lubang slip stitch tadi kita buat 1 half double crochet. Lalu kita buat lagi 1 double crochet pada lubang yang sama. Kemudian kita buat lagi 1 half double crochet masih pada lubang yang sama. Terakhir kita buat 1 single crochet pada lubang yang sama juga. Seperti ini ya, jadi kelopak bunganya. Pada lubang berikutnya kita akan membuat di sini ya. Kita buat 1 slip stitch. Pada lubang berikutnya, di sini kita akan buat 1 single crochet, lalu 1 half double crochet, 1 double crochet, ini masih pada lubang yang sama ya. Satu half double crochet lagi. Terakhir kita buat 1 single crochet.
Lalu pada lubang selanjutnya kita buat 1 slip stitch. Seperti itu ya cara pembuatan kelopak bunganya. Kita buat lagi pada lubang selanjutnya dengan cara yang sama pada pembuatan kelopak bunga kedua. Seperti ini bentuk kelopak bunganya ya. Kita masih akan melanjutkannya pada lubang-lubang selanjutnya dengan cara yang sama. Nanti akan terbentuk 5 kelopak bunga. Sekarang 5 kelopak bunga sudah jadi, kita tinggal menyelesaikan yang terakhir. Kita buat slip stitch seperti ini. Selanjutnya tinggal kita kunci. Lalu kita potong benangnya. Ini kurang pendek ya, kita pendekin dikit lagi. Setelah seperti ini lalu kita rapikan benang yang sisa sedikit ini dengan korek api. Sekarang bunga lilinya sudah jadi seperti ini dengan 5 kelopak bunga. Ini saya sudah buat bunga satunya lagi, jadi di sini saya menggunakan 2 bunga lili. Kalau kalian mau buat lebih, biar rame juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita memasuki pembuatan daun. Saya menggunakan benang polyester warna hijau ini. Lihat ya bagaimana caranya. Di sini kita buat slip knot terlebih dahulu. Lalu kita akan buat 8 rantai. Setelah 8 rantai seperti ini, pada lubang kedua di sini kita buat 1 single crochet. Pada lubang selanjutnya kita buat 1 half double crochet. Lalu pada lubang berikutnya kita buat 1 double crochet pada masing-masing lubang sebanyak 4 kali. Ini sudah 3 double crochet ya, kita kerjakan, kita tambah 1 lagi. Pada lubang terakhir kita akan membuat 6 double crochet. Jadi seperti ini ya di ujungnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 4 double crochet pada setiap lubang. 1 double crochet. Untuk benang sisa ini akan kita selalu bawa ke dalam rajutan ya. Agar nanti di akhir rajutan kita tampak rapi. Setelah 4 double crochet kita kerjakan seperti ini, pada 2 lubang selanjutnya kita akan buat 1 half double crochet dan 1 single crochet. Ini ya di akhir kita buat 1 single crochet. Selanjutnya
kita tutup dengan 1 slip stitch. Seperti ini. Ini ya bentuk daunnya. Kemudian kita akan lanjutkan pada daun berikutnya. Ini nyambung ya, kita buat 8 rantai lagi. Setelah 8 rantai seperti ini kita akan membuat kebalikannya dari daun yang pertama. Kita buat 3 rantai. Kemudian pada lubang keempat di sini kita buat 2 double crochet. Lalu pada lubang selanjutnya kita akan buat 4 double crochet, masing-masing lubang 1 double crochet. Pada 2 lubang terakhir kita buat half double crochet sama 1 single crochet. Seperti ini ya bentuknya. Kita putar, kita buat pada lubang di seberangnya 1 single crochet, lalu 1 half double crochet, kemudian 4 double crochet masing-masing lubang dengan 1 double crochet. Sampai pada lubang terakhir di sini, kita akan buat 3 double crochet dalam satu lubang ya. Selanjutnya kita akan menyatukan ujung daun ini dengan slip stitch. Kita buat di rantai yang ketiga ya, di sini. Nah, sekarang daunnya sudah jadi, bentuknya seperti ini. Sama ya. Kita kunci dengan 1 slip stitch. Kita potong dulu sisa benangnya. Agar benang sisa ini tidak terlihat, kita akan selip-selipkan ke bagian belakang dari kelopak daun ini. Kemudian kita pendekkan sedikit benangnya. Lalu sisanya akan kita rapikan dengan korek api. Kita rapikan juga pada benang di awal tadi dengan cara yang sama ya. Nah, sekarang 2 kelopak daun kita sudah jadi, 2 buah daun seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tali dari gantungan tas kita ini. Pertama-tama kita buat slip knot, lalu kita akan buat 50 rantai. Sekarang 50 rantai sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita tutup dengan 1 slip stitch, kita panjangkan sedikit. Lalu kita bakar aja benangnya, kita potong menggunakan korek api karena ini sudah di akhir ya. Selanjutnya rantai ini akan kita pasangkan pada bunga lilinya. Kita masukkan dari bawah atau dari dalamnya menggunakan jarum tapestri yang dari besi ini ya. Kalau kalian punya yang dari plastik, nggak apa-apa, kalian gunakan sama saja. Kita tusuk dari bawah sini ke atas seperti ini. Lalu pada bagian benang atau tali pada bagian bawah kita ikat
sekuatnya ya, supaya saat kita gunakan tidak lepas. Setelah seperti ini, kita potong dulu benangnya. Lalu ujungnya dari benang ini kita rapikan dengan korek api. Seperti itu. Satu bunga lili sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasangkan tali berikutnya dengan bunga lili yang satunya. Ini kita tusuk dari atas, beda dengan bunga lili yang tadi. Kita pasang lagi jarumnya. Lalu ini kita tusuk dari atas, di sini. Seperti ini, kita ikat lagi ujung benangnya. Sekarang dua bunga lili ini sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memasangkan daunnya. Kita pasangkan nanti daunnya seperti ini. Bunga lili dengan tali ini akan kita selipkan pada tengah-tengah daun. Kita selipkannya di tengah daun di sini. Kita langsung kaitkan saja talinya. Seperti ini, perhatikan ya. Nah, ini sudah terpasang. Tali ini dapat kita maju mundurkan seperti ini ya. Agar kita mudah saat memasangnya pada tas atau kita jadikan sebagai gantungan kunci. Sekarang gantungan bunga lili ini sudah jadi. Seperti ini, caranya mudah ya. Kalian pasti bisa untuk membuatnya sendiri di rumah. Sekarang kita akan coba pasangkan gantungan ini pada tas ya. Bagaimana cara memasangkannya? Kita kaitkan seperti ini pada handle tas. Lalu kita masukkan bunganya. Nah, sudah terpasang kan? Ini mudah banget ya masangnya tanpa gantungan besi. Seperti ini, tinggal kita atur letak daunnya. Cantik kan? Sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya ini dengan like, komen, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.